Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah kumpulkan di kajian bulanan kita ya, yang sudah off lama. Qadarullah ya, tapi mudah-mudahan hati kita senantiasa disatukan oleh Allah untuk mendalami ilmu-ilmu agama ini tentunya. Yang hadir di studio ada beberapa orang, ini kajian eksklusif, dan ibu-ibu yang bisa mengikuti dari IG ya, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan taufiknya kepada kita bersama pada pagi hari ini. Baik, tadi saya mau lihat tapi nggak sempat. Kajian terakhir itu bulan berapa ya? Kalau nggak bulan 2 ya bulan 1 begitu mungkin. Agustus malah ini. Baik, kita sampai, jadi kita pembahasan fikih sunnah sampai di bab haji. Sudah pernah sekali ya, kita menjelaskan tentang bab haji itu sudah pernah sekali. Nah ini karena lama libur, saya ulang sedikit saja sebagai pembukaan. Kita masih di pembukaan haji ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal dalam kitab fikih sunnah ini yang kita diajarkan oleh Allah terkait dengan haji. Kalau fikihnya masih ingat ya, ini jangan-jangan lama libur lupa. Jadi fikih, saya ingin sampaikan, ini penting bagi saya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang fikih itu apa sih sebenarnya gitu ya, supaya jelas nanti bedanya pelajaran fikih dengan pelajaran yang lain gitu ya. Fikih itu, siap-siap Mbak Endah ya, yang di depan saya yang paling sering ditanya. Jadi fikih itu kita belajar ahkam ya ibu-ibu ya, kita belajar hukum. Hukum, tentu saja hukum agama. Hukum itu apa? Hukum al-amaliyah. Al-amaliyah itu amal. Hukum untuk amal perbuatan kita. Yang maksud dengan amal itu yang mana? Perkataan dan perbuatan kita. Ya, hukumnya diambil dari mana? Disimpulkan dari Quran dan dari hadis, dari dalil-dalil yang terperinci dari Quran dan dalam hadis. Nah, ini fikih. Berarti kita fikih belajar apa ibu-ibu? Belajar hukum. Ya, belajar hukum. Hukum untuk apa? Hukum untuk semua perbuatan kita. Saya suka nanya, ada tidak perbuatan kita yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu masuk perkataan, masuk perbuatan. Ada nggak perbuatan kita yang tidak ada hukumnya? Nggak ada ya. Nah ini penting. Ini yang saya poin penting di sinilah yang kemudian jangan sampai kita nggak paham. Kalau kita belajar fikih ini di sini stressingnya. Ya, kita belajar fikih, kita belajar hukum untuk semua yang kita lakukan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang kita lakukan yang tidak ada hukumnya itu, Bu. Hukum ada berapa? 5 bisa tambah 2 lagi nanti. Ada hukum taklifiyah, ada hukum wada'iyah. Kalau 5-nya, ya itu tadi. Apa 5? Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ya, itu yang 5. Nanti ada tambah 2 lagi, ada sah, ada batal. Ini sah apa tidak? Ini batal apa tidak? Begitu loh. Ya, hajiku sah apa tidak? Hajiku batal apa tidak? Itu kita bahasnya itu di fikih. Jadi ada berapa hukum, Bu? Ya, sebenarnya dia 5 tambah 2 gitu kalau Ibu baca di buku fikihnya ya. Karena yang 5 itu namanya hukum taklifiyah. Nanti kalau yang 2 itu sah dan batal itu nanti dia terkait syarat, sebab. Itu namanya hukum wada'iyah. Hukum sebab akibat nanti. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan saya senantiasa mengulang-ulang ketika menjelaskan istilah fikih ini. Perkataan Hasan al-Basri, Bu. Ya, ulama besar. Ya, beliau menyampaikan ketika ditanya. Ya Syekh gitu ya. Tolong jelaskan siapa Anda gitu loh. Nah ini menarik, ada beberapa ulama mendefinisikan siapa dirinya.
bagi saya ini menarik sekali. Ini pelajaran yang penting buat kita. Ya, ada 3 atau 4 yang saya suka itu sekali ya. Tapi ini nggak usah di sini satu kali. Yang satu ini saja, yang Hasan Basri. Ya, Hasan Basri ditanya, ya siapa antum gitu ya? Siapa Anda? Dia katakan, saya adalah orang yang sebelum melakukan apa-apa, saya tahan diri saya. Saya tahan diri saya pastikan dulu apa yang aku lakukan ini hukumnya apa, gitu loh. Kalau kan yang mau kita lakukan, yang mau kita perbuat, ada nggak hukumnya? Pasti kan tadi ada hukum kan? Tadi kita belajar fikih kan, hukum untuk semua yang kita lakukan. Nah, Hasan Basri mendeskripsikan dirinya seseorang yang biasa menahan sebelum melakukan apa-apa. Dia berpikir dulu, ini yang aku lakukan ini hukumnya apa? Kalau aku dapati hukumnya boleh, benar, gitu ya, aku lakukan. Tapi kalau aku dapati hukumnya ini tidak boleh, haram, makruh, aku tahan diriku semampu, sekuat tenagaku, begitu. Hebat gak Bu orang begini? Sudah selesai nggak kalau jadi manusia sampai seperti ini nih? Insya Allah selesai, selamat ya. Ya, kita mau ngomongin orang, mikir dulu. Kenapa kita kok sampai ngomongin orang? Misalnya, kenapa sampai hari ini kok masih juga kelepasan gibahin orang misalnya, kenapa? Nggak mikir dulu dan tidak menahan. Mungkin sudah mikir, mungkin boleh ya, mikir, tapi kemudian nggak bisa menahan. Jadi benar Bu Dani, ada 2. Yang pertama mungkin nggak mikir, udah langsung aja. Ya, nah kadang-kadang sudah mikir, sudah tahu nih bunyi alarm, tapi nggak kuat kontrol dirinya. Ya, ini ibu-ibu yang rahmati Allah. Jadi memang nanti kalau 2 hal ini, fikih memang nggak cukup dia berdiri sendiri. Ya, fikih itu untuk mengetahui hukumnya, tapi untuk menahan dirinya perlu ilmu apa? Sabar, boleh ilmu apa itu? Ya ilmu yang lain lah. Ya, ilmu kekuatan iman gitu kan. Ilmu ruhiyah yang tinggi. Jadi kita kadang udah tahu hukumnya, tapi masih juga kemudian melanggar, berarti nggak cukup ya. Memang kalau fikih dia berdiri sendiri, kadang-kadang orang bicara hukum tuh, oh aku tahu hukumnya begini, aku tahu hukumnya begini. Apakah orang yang sudah tahu hukum sudah pasti menjalankan? Belum pasti. Baik Ibu, kita sampai di pembahasan bab haji ya. Jadi banyak sudah kita pelajari nih sebenarnya. Ya ingin saya ulang sedikit, dalam bab haji ini ada beberapa beberapa posisi atau kedudukan haji di dalam agama kita. Yang pertama, dia adalah afdolul a'mal. Masih ada yang catatannya, masih ada? Oh, Mbak Indah lengkap catatan. Atau Mbak Indah yang menyampilkan sekarang. Yang pertama Bu ya, ini walaupun begini, walaupun di sini kita sampaikan dia adalah afdolul a'mal, tapi ada juga nanti hadis yang lain yang mengatakan afdolul a'mal, amal yang lain ada. Jadi jangan khawatir, jangan bingung kalau begitu ya. Tapi dia memang dalam salah satu hadis dikatakan haji termasuk amal yang paling afdol. Yang pertama iman pada Allah, kemudian jihad di jalan Allah, yang ketiga haji. Haji mabrur. Ini satu Bu. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, fungsi atau kedudukan haji, tadi afdolul amal ya. Yang kedua, dia termasuk jihad. Nah, jadi haji itu adalah jihad, bahkan ini luar biasa Bu ya. Kita mungkin sudah ingat ini, Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah ya, kaum laki-laki itu ada jihadnya. Ya, kami perempuan tidak wajib jihad. Terus bagaimana? Kata Rasulullah, lakunna ahsanul jihad. Bahkan bagi kalian para wanita, ya, kalian mendapat jihad yang terbaik. Nah, ini nas bahwa haji itu adalah jihad. Terutama nanti kepada kita kaum wanita, ya, dia jihad yang paling baik. Apa jihad yang paling baik itu? Yang paling utama itu apa? Meraih haji yang mabrur. Kemudian Bu, ini mungkin belum saya sampaikan kemarin waktu itu ya, ada ujung
dari hadis Bunda Aisyah ini, tadi saya cek pendapat-pendapat ulama, banyak sekali yang mengatakan. Ada hadis begini ya, qalat Bunda Aisyah, fala ad'u al-hajja ba'da isami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bunda Aisyah mendengar bahwa haji itu adalah jihad yang paling bagus, ini ada nas hadis, Bu, ungkapan Bunda Aisyah, aku nggak pernah meninggalkan haji setelah ini, gitu. Bunda Aisyah hajinya berapa kali, Ibu tahu nggak? Sebenarnya bukan Bunda Aisyah saja, termasuk Ummahatul Mukminin, ya. Jadi di sini ada perbedaan dalil, tetapi kemudian ulama mengumpulkan. Ada ketika Rasul haji bersama para Ummahatul Mukminin di Haji Wada, Rasul pernah mengatakan setelah ini tidak ada lagi haji buat kalian, begitu loh. Tapi kalau kita lihat hadis ini tadi, apa kata Bunda Aisyah? Aku tidak pernah meninggalkan haji setelah Rasul mengatakan bahwa haji ini adalah jihad yang paling utama bagi kaum wanita. Dan haji lagi nggak Bunda Aisyah, Ummahatul Mukminin setelah haji wada bersama Rasulullah? Sepeninggal Rasulullah haji lagi apa tidak? Haji, Bu. Di zaman Umar bin Khattab haji, di zaman Utsman bin Affan haji, ya. Ini menjelaskan bahwa memang ada tikrar, ya, ada pengulangan. Kalau kita lihat nih, tegas sekali Bunda Aisyah mengatakan aku nggak mau meninggalkan, seperti itu loh. Ya, kenapa? Karena ini jihad yang paling afdal kepada kaum wanita. Baik, kemudian ya, tadi yang pertama apa, Bu? Afdal. Yang kedua, jihad. Yang ketiga, ya, dia bisa menghapuskan dosa. Ya, dia bisa menghapuskan dosa dan ya Allah, Masya Allah ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disamakan. Jadi kalau kemarin, ini kayaknya kemarin, ini kalau mengulang itu pasti dapat sesuatu yang baru, ya. Kalau kemarin mungkin saya sampaikan hadisnya kafaroh, gitu kan. Antara haji ke haji yang satu menjadi kafaroh. Ternyata ada lagi hadis, bukan sekedar kafaroh, Bu, akan tetapi hadama. Hadama itu menghancurkan, meluluh lantakkan, disamakan oleh Rasulullah haji di sini dengan orang yang masuk Islam, Bu. Ibu tahu kalau orang kafir udah hidup 30 tahun, udah hidup 40 tahun, banyak nggak tuh dosanya? Banyak ya? Nah, dia masuk Islam di umur 40 tahun. Tercatat nggak dosanya dia itu? Hancur lebur gitu kan kira-kira. Itu hadama itu. Ya, itu satu orang masuk Islam. Yang kedua apa? Yang kedua hijrah, Bu. Nah, hijrah secara fisik sekarang sudah tidak ada. Hijrah secara fisik itu cuman hijrah dari Mekah ke Madinah saja. Nah, hijrah juga orang yang melakukan hijrah, dosa-dosa yang dia lakukan sebelum hijrah dihancur leburkan oleh Allah. Ya, ini menarik, Bu. Karena bukan kafaroh tapi Allah pakai hadama. Hadama itu apa ya, hancur semua, habis gitu loh, nggak bersisa gitu loh, jadi debu. Kalau bangunan itu jadi gitu. Nah, satu lagi ternyata haji dipakai juga oleh Rasulullah dengan kata-kata hadama ini, Bu. Ya, menghancur leburkan, jadi habis gitu loh, ya, dijadikan debu dosanya. Ini yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, di sini dikatakan haji itu, orang-orang yang berhaji itu adalah wafdullah. Wafdullah itu utusan ya, atau delegasi, ada yang utusan. Ya, ya boleh juga ada yang mengatakan tamu juga ya, tapi orang yang ya yang diutus oleh Allah. Begitu, Bu. Nah, atau sering dipakai tamu. Kalau kita bertamu ke rumah orang yang baik, bagaimana? Dijamin nggak? Ya, ya dijamin lah. Lapar jadi kenyang gitu loh. Paham ya? Kalau kita terus datang, kita kalau udah diterima, kita punya masalah dengan orang, terus kita datang ke rumahnya, kalau dengan diterima, insya Allah sudah masalahnya udah selesai kan gitu ya. Begitulah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan Allah, masalahnya selesai. Dan dia dibekali sama Allah. Nah, ini kalau gitu ya, kita ini juga pelajaran kalau orang datang kepada kita masalah kita jadi selesai,
ya kekurangan-kekurangan dia kita bantu. Dan ini Bu, apalagi ketika kita datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepingin Bu? Ya, kepingin kita dicukupi oleh Allah. Dan yang terakhir tentu saja balasannya surga. Ini 5 hal ini dengan haji. Yang pertama apa Bu? Afdol. Kemudian kedudukannya sama dengan jihad. Yang ketiga, ya dihancur leburkan. Kata-kata hadama ini luar biasa. Ya, dihancur leburkan semua dosa. Yang keempat, tamunya Allah, ya, atau utusannya Allah, ya, diutus oleh Allah untuk pergi gitu loh. Namanya dia diutus, dia dicukupi oleh Allah semua perbekalannya. Ya, dan dia diterima oleh Allah dan dia mendapat surga. Siapa yang dapat surga? Yang haji mabrur. Bagaimana yang haji mabrur itu? Ada definisi haji mabrur, ya. Ya. Wal hajjul mabrur huwal hajjul ladzi la yukhalituhu ism. Yang pertama, haji yang tidak bercampur, ya, dengan dosa di sini. Ada juga nanti sum'ah, riya juga ada, tapi ini di sini saya lihat yang dalam pelaksanaannya tidak bercampur dengan dosa. Dia termasuk dosa itu adalah sombong, riya, sum'ah. Termasuknya apa lagi? Jidal kan? Faman farada fihinnal hajj fala rafas wala fusuk wala jidal. Mirip seperti apa ini? Mirip seperti ibadah puasa. Kita sudah lama mengkaji puasa. Ya, puasa kalau ada rofasnya, ada fusuknya, dapat pahala nggak? Nggak dapat. Yang dapat cuma apa? Lapar dan dahaga. Karena lapar dan dahaga berarti nggak dapat pahala. Nah, begitu juga ini, ya. Haji yang tidak bercampur dosa, dosa dari mulut, dosa dari mata, ya, dosa dari hati, dosa dari apa? Itu Bu. Kemudian haji ada 3 definisi di sini. Kemudian yang kedua, orang yang haji yang mabrur itu adalah orang yang dia pulang setelah pelaksanaan ibadah haji menjadi orang yang zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Dia menjadi orang yang zuhud dengan dunia, ya, harapannya akhirat saja sudah gitu. Ini ibu-ibu haji, mudah-mudahan ya kita senantiasa memantaskan diri ya menjadi haji-haji yang mabrur nih. Bagaimana tadi haji yang mabrur? Dia adalah orang yang sama dunianya dia zuhud. Apa itu zuhud? Sudah paham ya? Ya. Yang dia kejar itu udah bukan dunia. Dan yang dia kejar adalah akhirat. Kemudian satu lagi Bu, haji yang mabrur itu barrahu it'amut ta'am. Yang kebaikannya adalah ya memberi makan. Jadi kegemarannya memberi makan. Kemudian walayyinul kalam. Omongannya jadi lembut, jadi lembut. Bicaranya lembut. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah kalau ingat ya, kita sudah bincangkan ini agak panjang lebar sebelumnya. Saya rasa dengan kedudukan-kedudukan yang tadi kita bahas, ini menyebabkan bahwa kita ya berharap betul bisa melaksanakan, bisa menyempurnakan ibadah ini. Boleh mengulang haji, boleh apa tidak Bu? Boleh ya. Hadisnya mana? Ada hadis dari Bunda Aisyah juga tadi, ya, tidak meninggalkan haji setelah mendengar bahwa ini adalah jihad yang paling utama. Tapi tentu saja ya tidak meninggalkan terus bagi kemudian yang mampu, gitu ya. Bagi yang syarat-syaratnya terpenuhi dan ini juga menyebabkan kita itu berpikir begitu loh. Berpikir caranya
mengerahkan tenaga kita, waktu kita, ya, termasuk tentu saja keuangan kita, ya, finansial kita. Bagaimana kemudian dari harta yang Allah berikan kepada kita, ya, jelas kita alokasikan ini untuk, ya, kita bisa melaksanakan ibadah, ya, haji, ya. Nanti kalau kita bicara umroh, ya, tentu saja umroh juga banyak kelebihan. Nah, ini kita babnya, kita sedang membahas bab haji. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi haji, setelah ini masuk, itu tadi keutamaannya, ya. Nah, sekarang kita masuk haji, wajibnya berapa kali? 1 kali. Ya, apakah wajib lebih dari 1 kali? Tidak wajib, ya. Ada sahabat yang bertanya ketika Rasulullah mewajibkan haji, kemudian apakah setiap tahun? Rasul diam. Diulang lagi nanyanya sampai 3 kali, ya, Rasul bilang, kalau aku bilang iya, kalian tidak akan bisa. Nah, ini alhamdulillahnya, ya, kewajiban haji itu bukan kewajiban yang berulang, kewajiban yang 1 kali seumur hidup, ya. Cuman tadi kita lihat, ya, ada hadis-hadis yang lain, tapi kalau kewajiban 1 kali. Nah, saya berpikir, ya, ibu-ibu, karena dia kewajibannya 1 kali, jadi kesempatan kita menjadi haji mabrur itu kan sebenarnya 1 kali. Ya, gitu, ya. Artinya ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, tapi kita belum meraih haji mabrur, ya, itu sebenarnya, ya, menjadi itu tadi agenda besar kita. Bagaimana kemudian kita bisa meraih, ya, kesempatan melaksanakan ibadah haji selanjutnya, agar kalau kita pun di yang pertama itu belum meraih haji mabrur, ya, Allah izinkan ini, ya, Allah izinkan kita bisa sampai di tingkatan haji yang mabrur itu. Baik, syaratnya apa, ibu-ibu? Syarat pelaksanaan ibadah haji. Nah, kalau kita bicara tentang fikih, pasti nanti itu yang tadi saya katakan, dia baru sah, ya. Kapan? Jadi hukumnya apa? Hukumnya wajib 1 kali. Kalau yang lebih dari itu hukumnya sunnah. Kemudian sahnya bagaimana? Ya, jadi dia ada yang dia lakukan, oke, dia lakukan, dia sudah hajinya sudah, tanggung jawabnya sudah lepas, begitu loh, ya. Nah, atau misalnya kalau tanggung jawabnya lepas, tentu saja syaratnya harus sah. Kalau dia laksanakan tapi tidak sah hajinya, lepas nggak tanggung jawabnya? Belum. Ya, kita nih, Bu, misalnya sholat, ya, nggak tahu ternyata sholat, kecuali kalau lupa betul-betul, ya. Kalau lupa betul-betul dimaafkan. Ternyata sajadah kita ada najisnya misalnya. Sah apa tidak? Tidak, karena syarat sahnya sholat itu dia bebas dari najis. Begitu juga haji, syaratnya apa? 5, Islam, baligh, akal, hurriyah. Ya, akal itu berakal, artinya sudah baligh. Kemudian dia orang yang merdeka, dan dia orang yang istita'ah, orang yang punya kemampuan. Apa yang dimaksud dengan punya kemampuan? Badannya sehat, perjalanannya aman, itu dulu, ya. Perjalanannya aman. Yang ketiga, dia punya zat, dia punya bekal, ya, bekal untuk kendaraan, bekal untuk makanan, termasuk bekal untuk keluarga yang ditinggal. Kalau ini semua sudah terpenuhi, ya, dia sudah wajib, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana ketika melaksanakan ibadah haji masih belum baligh? Sah apa tidak hajinya? Hajinya sah, dapat pahala, akan tetapi kalau dia nanti baligh, masih wajib apa tidak? Masih wajib. Nah, ya, jadi dia sah. Iya, betul. Iya, hanya saja dia tidak menggugurkan kewajiban dia, ya, karena dia syarat balighnya dia belum terpenuhi, harus diulang kembali. Baik, sekarang haji perempuan, mungkin ini belum, ya. Haji perempuan, bagaimana wanita melaksanakan ibadah haji ini banyak, Bu, ya, tapi saya singkat sajalah karena hal yang seperti ini sudah umum kita ketahui, ya. Jadi pendapat termasuk haji dan termasuk safarnya wanita
ya ada pendapat, ada hadis memang ya yang secara zahir di awal mengatakan tidak boleh wanita muslimah melakukan safar yang tanpa ditemani oleh muhrim atau mahram ya. Nah, tapi kemudian ada hadis juga yang masyhur ya dari Adi bin Hatim. Rasul pernah menyampaikan kepada Adi, akan datang suatu masa ya wanita itu jalan dari Madinah ke San'a ya di Yaman Hadramaut ya, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Dia katakan wanita jalan sendirian begitu. Nah, dari sini para ulama kemudian wajar ya kalau dalam fikih kemudian timbul beberapa pendapat, itu wajar. Oh, saya maunya pendapatnya pakai yang nggak boleh kalau nggak ada muhrim, Ustazah. Silahkan, ya, memang dalilnya ada. Tapi kemudian kita memakai pendapat yang ini boleh, hadisnya ada, ya. Kok terjadi perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan dalam agama. Kita sudah jelaskan banyak juga di awal menjelaskan fikih, saya sudah jelaskan, ya. Baik dalam hal ibadah haji ya, kemudian kita tentu saja sama ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain, kita orang-orang yang derajatnya tidak sampai kepada mujtahid yang bisa menyimpulkan hukum langsung dari Quran dan dari hadis, kita mengikut pendapat ulama ya. Jadi ulama terbagi dua garis besar ya. Imam Hanafi berpendapat bahwa memang harus dengan muhrim, suami atau ayah atau saudara ya, muhrim yang terdekat. Tapi kita mengikut di Indonesia ini mengikut pendapat Imam Syafi'i ya. Kalau saya lihat Mesir ini memakai pendapat yang ini nih ya, Imam Hanafi. Tapi kita mayoritas di Indonesia memakai pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menambahkan cukup ketika ada teman sesama wanita yang dipercaya. Jadi kalau ada dalam rombongan kita ya ada wanita juga, dan wanita itu ya orang yang menjaga diri gitu loh, bisa dipercaya, itu sudah boleh melakukan safar. Jadi tadi kalau kita balik pendapat, terus bagaimana yang boleh wanita safar tanpa muhrim itu yang bagaimana? Nanti ada syaratnya Bu ya, ada syaratnya ketika amnut thariq, ketika perjalanan aman. Jadi ketika perjalanan aman, ulama mengatakan karena ada hadis yang mengatakan wanita boleh safar ya tanpa ada muhrim ketika memang secara umum kita nyaman dan kita melihat di situ aman. Kira-kira sekarang kalau kita ke Jakarta sendirian aman apa tidak, Bu? Aman. Nah, kondisinya begitulah. Ketika kondisinya memang kita tahunya secara umum gitu loh, ya. Kondisi itu aman, ini ulama membolehkan. Kecuali ketika kita pergi ke daerah-daerah konflik. Nah, itu nanti beda. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu selanjutnya ada lagi pembahasan, cukup ya. Tadi pembahasan tentang safarnya wanita atau hajinya wanita. Cukup. Wanita ada bab istizan. Harus minta izin. Boleh nggak seorang wanita haji tanpa diizinkan oleh suami? Nggak boleh. Ya, jadi dia harus diizinkan. Kalau suami melarang, boleh apa nggak? Kalau suami tidak mengizinkan, dilihat alasannya syar'i apa tidak. Ya, kalau alasannya suami melarang syar'i, anaknya masih kecil misalnya, ya itu alasan-alasan yang syar'i boleh, Bu. Tapi kalau nanti alasannya tidak syar'i, ya harusnya kita wanita menego begitu ya. Man mata wa alaihi hajj. Bahasan selanjutnya, bagaimana hukum orang yang sudah mati sementara belum melaksanakan ibadah haji. Bagaimana, Bu, kira-kira? Ya tentu saja ya dosa, karena kalau dia sudah mampu. Kalau sudah mampu belum melaksanakan yang kewajiban ya. Nah, di sini nanti ada pembahasan, memang namanya ibadah wajib itu ya pada asalnya dia diwajibkan segera.
Ya, diwajibkan segera, tapi boleh ditunda kalau waktunya luas. Jadi ibadah haji kan sebenarnya waktunya luas. Kalau kita balik umur 10 tahun, kita umur dapat bisa hidup 60 tahun, ya berarti kita masih waktunya terbuka sebenarnya 50 tahun ya. Kalau yakin umurnya sampai 60 tahun, itu aja. Kalau nggak yakin, ya berarti dia bersegera. Ketika dia meninggal, dia belum melaksanakannya, ya berarti dia berdosa. Nah, tinggal lagi nanti apakah dikeluarkan dari hartanya atau tidak. Ya, orang yang sudah mampu tapi kemudian belum sempat melaksanakan ibadah haji sudah meninggal, ya. Masih ada, Bu, masih ada pendapat yang mengatakan dilihat dulu dia wasiat apa tidak. Kalau dia tidak wasiat berarti tidak, ya. Tapi saya melihat pendapat yang paling kuat dikeluarkan, Bu, dari hartanya. Sama seperti apa? Seperti kalau dia punya hutang. Jadi orang meninggal punya hutang kan misalnya ya. Nah, dikeluarkan dari warisannya apa tidak? Dikeluarkan karena dia punya hutang. Nah, sama ini juga dia harusnya sudah melaksanakan ibadah haji, dia belum melaksanakan ibadah haji. Bahkan di sini hutangnya lebih berat lagi karena dia hutang kepada Allah, hitungannya seperti itu. Ya, jadi dikeluarkan. Nah, kalau itu kan kalau dia mampu. Lain halnya kalau dia tidak mampu. Ketika dia tidak mampu berarti dia tidak wajib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ya pendapat yang kuat saya katakan, saya baca baik dia berwasiat ataupun tidak berwasiat dikeluarkan dulu. Ini kalau memang ada kita ingatkan. Nah, kalau orang tua kita misalnya meninggal dalam kondisi belum mampu, ya, kemudian anaknya mau menghajikan orang tua, ya, bisa begitu? Bisa, karena ada ya haji apa namanya, menghajikan, al-hajju anil ghair, melaksanakan haji untuk orang lain. Nah, melaksanakan haji untuk orang lain ini boleh, cuman hati-hati untuk wakil-wakil ini ya, harus mencari orang yang amanah. Ya, kita dulu kuliah di Al-Azhar itu banyak ini menjadi maas ya, menjadi sumber kehidupan mahasiswa ya, sering dengar cerita ya, aku badalin 5 orang gitu, boleh nggak tuh? Ya nggak boleh, namanya badalin haji itu 1 orang ya cuman 1. Nah ya, jadi memang harus dicari yang betul-betul amanah. Ini Ibu, jadi bisa kita menghajikan, dan sebenarnya bukan sempurna ibadah haji saja yang boleh ya, termasuk juga ketika tidak mampu melempar jumrah, ini masih bisa nanti diwakilkan. Sudah, al-hajju anil ghair. Syaratnya apa? Kalau menghajikan orang lain, syaratnya dia sudah haji dulu dan meniatkan ya dari awal bahwa dia haji untuk orang lain tadi. Jadi niatnya itu disebutkan. Ya. Nah, ini ada kasus Bu. Kalau dia kondisinya sakit misalnya, kemudian tidak melaksanakan ibadah haji, kemudian dia membadalkan, masih hidup nih. Ya, dia badalkan ke orang lain. Tiba-tiba kemudian sembuh, ternyata qadarullah. Mungkin di awal ketika membadalkan itu mungkin tidak ada harapan misalnya ya untuk sembuh. Nah, qadarullah, Allah Maha Kuasa, tentu saja kalau Allah ingin menyembuhkan, tentunya sangat mudah bagi Allah. Ketika kemudian dia sembuh, apakah dia wajib haji lagi apa tidak? Ya. Ya bila syak ya di sini ya ikhtilaf Bu ya. Ada yang mengatakan sudah cukup, ada yang mengatakan tidak cukup. Kalau sudah tidak cukup, tapi kalau saya melihat cenderung lihat saja ya, nanti dia kalau dia tidak mampu lagi begitu loh. Kalau dia memang mampunya 1 kali itu saja dan setelah itu dia tidak masuk yang dia mampu, ya berarti dia tidak perlu lagi. Ya. Tapi kalau kemudian dia punya kemampuan lagi, punya kelapangan lagi, ya memang sebaiknya melakukan. Kenapa? Iya itu tadi loh. Keutamaan haji tadi itu kan sangat luar biasa. Ya. Sesuatu yang kemudian memang membuat kita ya sebenarnya berusaha lagi. Dan
Ini juga mungkin yang masih banyak ya, yang belum dipahami. Jadi memang benar haji itu wajibnya 1 kali, akan tetapi dia merupakan ibadah yang paling afdol. Gitu ya. Dia merupakan jihad. Dia merupakan hal yang kemudian kita harus kejar gitu loh. Tadi yang saya katakan menjadi haji mabrur. Ya, boleh jadi ketika kita pelaksanaannya baru 1 kali mungkin gitu loh. Kita belum bisa meraihnya, ya, itu harapannya bisa dikejar ya dalam waktu-waktu yang lain. Nah, termasuk ini tadi. Jadi orang yang sudah membadalkan kepada orang lain, ya termasuk juga. Berarti boleh nggak dia haji lagi? Sebenarnya boleh ya ketika dia mampu. Ya, masalah harus apa tidak itu dilihat dari kemampuan dianya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, man hajja linazrin wa alaihi hajjah. Ketika orang nazar, aku kalau misal sembuh dari sakit ini, aku nazar melaksanakan ibadah haji misalnya. Ya. Sementara dia belum pernah haji sama sekali. Itu nanti gimana hajinya? Apa harus 2 kali haji atau cukup 1 kali haji? Cukup 1 kali haji, otomatis haji yang pertama. Jadi sebenarnya nazar itu kan membuat wajib ya. Nah, ini sebenarnya bernazar yang seperti ini nih tidak dimotivasi kita dalam Islam. Paham ya Bu ya? Nazar ibadah. Bahkan ada, saya lupa ini hadis atau apa ya, dikatakan orang yang bernazar dengan ibadah itu orang yang bagaimana itu? Orang yang pelit. Ya, dia syarat-syarat sama Allah. Kalau aku gini nanti aku ibadah. Ya, sebenarnya kita mau beribadah ya jangan harus pakai nazar. Ya. Nah, ini alhamdulillah Bu, kalau dia bernazar dan dia belum pernah haji, sekali dia melaksanakan ibadah haji itu dapat 2-duanya. Ya, ini rahmat. Selanjutnya al-iqtirad lil haji, berhutang untuk melaksanakan ibadah haji. Ini diperintahkan oleh Rasul apa tidak? Ya, tidak. Jadi tidak perlu, ya, tidak perlu. Kecuali nanti saya baca ya, ketika memang kemudian dia punya penghasilan yang ajak, yang rutin setiap bulan, dan dia tahu nanti dalam sekian waktu dia bisa dapat ini. Nah, kalau begitu nggak masalah. Cuman ini dia nggak punya penghasilan sebenarnya, hanya belain hanya untuk haji, kemudian hutang dan belum tahu nanti bayarnya pakai apa. Itu tidak boleh, tidak diperintahkan dalam agama. Haji dari harta haram sekarang. Nah, ini sebelum kita masuk ke hal yang lain, ini masih ada permasalahan begini, Bu. Haji pakai harta yang haram. Sah apa tidak hajinya? Tapi dia berdosa. Tapi dia berdosa. Jadi hal yang seperti ini nih memang harus diperhatikan ya. Itu tapi masih ada Mbak Endah, masih ada pendapat yang mengatakan tidak sah karena ada hadis dijelaskan ya, orang berhaji kan melaksanakan talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, bagi orang yang hajinya dengan harta yang haram itu ditolak. Jadi labbaik itu kan aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya. Kemudian Allah jawab ya, aku tidak terima kedatanganmu dan aku tidak ya membahagiakanmu. Kenapa? Karena perbekalan kalian adalah haram. Kayaknya yang cenderung di sini nih, ya pendapatnya dia hajinya ya karena tidak diterima berarti dia tidak menggugurkan kewajibannya. Walaupun masih ada yang mengatakan dia sah tapi dia berdosa. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada pembahasan panjang ya tentang haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tidak jelaskan dulu Bu ya. Nanti mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melihat. Kita melihat rukun syaratnya dulu. Sebenarnya ada penjelasan yang menarik di fikih sunnah ini tentang bagaimana Rasulullah ya rentetan perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebenarnya ini nanti hampir sama juga dengan rukun syaratnya. Cuman di sini dari hadis-hadis Rasulullah dijelaskan sangat rinci, ya, agak panjang di sini ada beberapa halaman. Jadi saya skip dulu saja. Masuk pembahasan selanjutnya mikot ya. Mikot
haji. Al-mawaqit. Ini kayaknya sudah belum nih? Belum ya? Ada berapa mikot haji, ibu-ibu? Ada 2. Mikot apa? Mikot zaman dan mikot makan. Zaman itu waktu. Waktu ya. Mikot zamaniyah. Zaman itu waktu ya, sama makan. Makan itu tempat. Jadi kayaknya udah pada ngerti semua ini ya. Saya singkat-singkat saja nih. Udah pada pinter semua. Jadi mikot itu waktu. Siapa yang tahu Quran surat An-Naba yang ada kata-kata mikotnya? Mikota. Inna yaumal fasli kana mikota. Apa artinya? Sesungguhnya hari kiamat itu mikotnya jelas. Kalau mikotnya jelas berarti apanya yang jelas? Tempatnya jelas, waktunya jelas. Ya, ini Ancen gurunya guru tafsir ya. Saya orang fikih tapi sukanya ngajar tafsir. S2 saya fikih, Bu, sebenarnya. Tapi saya ya namanya kecenderungan ya. Ya, cita-cita nggak sampai masuk jurusan tafsir. Nah, inna yaumal fasli kana miqat. Ini ketemu nih miqat. Saya kalau menjelaskan ayat itu saya bilang ya. Jadi hari kiamat itu mikotnya sudah ditentukan. Nah ini sama, mikot itu adanya di haji. Haji itu punya mikot. Mikot itu yang dimaksud mikot itu adalah waktu dan tempat. Waktunya kapan? Mulai dari bulan Syawal. Jadi kita kalau ke Mekah bulan Syawal, ya kita kalau mau langsung ihram. Apa itu ihram? Niat, intinya ihram itu kan niat ya. Pakai baju juga, pakai baju ihram juga sambil niat. Kita langsung ihram buat haji udah bisa. Kenapa? Karena udah masuk waktunya. Ya. Terus gimana? Masa pakai baju ihram sampai bulan Syawal? Wah, ya sampai bulan Zulhijjah? Ya nggak mungkin. Berarti nanti hajinya haji apa? Tamattu. Bagaimana haji tamattu? Selesaikan umroh dulu. Kemudian sudah lepas, nanti ya ketika sudah tanggal 8 Zulhijjah baru ihram lagi untuk haji. Itu boleh. Tapi kalau kita masuknya bulan Ramadan ke Mekah, ya kita mau langsung ihram buat haji ya nggak bisa. Karena belum mikotnya haji. Ya, tempat. Kalau tempat bagaimana? Tidak boleh lewatin tempat itu kecuali kita sudah dalam posisi berihram. Di mana? Di Yalamlam atau ya apa Bu? Umaya, apa namanya Umaya? Yalamlam ya. Yalamlam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ihram, Bu. Jadi mikot dia tidak boleh berada di posisi itu kecuali sudah pakai ihram. Sudah pakai bajunya dan sudah berniatnya. Itu posisinya kita di Yalamlam. Ada di mana kita? Di atas pesawat ya. Nah, di atas pesawat kalau di situ semuanya baru ganti baju, semuanya baru mandi. Repot nggak? Ya repot sekali ya, nggak mungkin. Makanya pakai bajunya, mandinya, ya, sholat sunnah ihramnya bisa ya dari tanah air ya, dari tanah air. Kemudian nanti niatnya itu akan disampaikan ketika kita sudah di situ. Jadi ini banyak juga pembahasan. Ada orang yang ingin memudah-mudahkan, meringan-ringankan mikotnya baru di Jeddah. Ya, sebenarnya saya berpikir ya untuk ibadah haji ini ibadah yang Allah perintahkan kita untuk wa'atimmu. Ya, atimmu itu sempurnakan. Ini keistimewaan ibadah haji itu Bu. Kita juga harus teliti di sini. Ya, bukannya kemudian sholat bukan yang nomor 1. Tetap nomor 1 ya, tapi kalau kita lihat nanti kalau sholat Allah minta dengan kata-kata iqomah, mendirikan, menjaga, menegakkan. Ya tentu saja penting ya, kalau untuk haji Allah minta
Wa atimmu. Allah minta sempurnakan. Ya, Allah minta sempurnakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti ya itu tadi, kalau kita tidak sempurna, ya kita khawatir. Jangan-jangan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam ibadah haji itu kita tidak dapat. Ya, haji mabrur itu kalau nggak sempurna, ya jangan-jangan kita tidak dapat. Ya, jadi makanya terus ya harus mengkaji, mempelajari bagaimana kesempurnaan itu, dan juga nggak cukup dengan di ilmu. Ya, harus dijalankan dengan kesungguh-sungguhan dalam melaksanakan itu, Bu. Ya, kesungguh-sungguhan. Orang di pelaksanaan ibadah haji banyak nggak godaannya itu, sehingga harus ngomong keras. Ya, kita tahu ya, katanya gimana itu, Bu? Ujiannya, apalagi yang berangkat suami istri begitu ya. Ujiannya ya nggak bisa nahan. Saya nggak tahu, dulu saya haji masih perjaka. masih perawan. Ya. Nah, ini haji fala rafas wala fusuk wala jidal. Tidak boleh berjidal. Berjidal itu tidak boleh mendebat. Ya. Mendebat siapapun tidak boleh. Ya. Rafas tidak boleh ada sedikit pun yang terkaitan dengan yang kotor lah ya. Dengan yang jorok, maksudnya yang porno begitu. Ya. Sama sekali. Ini hati-hati nih kalau HP-nya nggak hati-hati, kalau yang tidak di-save mungkin kebuka lihat yang itu, ya orang haji nggak boleh. Kalau nggak begitu ya nggak sampai, Bu. Ya, afdalul a'malnya nggak dapat. Yang tadi kemudian haji bisa menghancurkan dosa-dosa, ya nggak dapat. Ya, kemudian dia bisa menjadikan kita haji mabrur, ya tidak dapat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya tentang ihram. Al-ihram. Apa itu ihram? Ya, jadi ihram itu dia dua-duanya. Memakai baju ihramnya dan dengan niatnya. Niyah ahadun nusukain. Ya, niat. Baikkan niatnya haji atau niatnya umroh. Atau niat dua-duanya. Ya, itu yang dimaksud dengan ihram, ya. Selanjutnya, ya, dengan niat begitu dia memakai ya baju ihram. Apa adabnya? Di sini ada adab, Bu, ya. Apa adabnya ihram? Adabnya ihram yang pertama nadhafah, bersih. Ya, jadi kita masuk ke dalam ihram dalam keadaan bersih, bersih semuanya. Yang punya janggutnya yang tidak rapi itu semua dibersihkan, kuku, ya, bulu ketiak, ya, kotoran atau rambut-rambut yang berlebih di faraj kita. Nah, itu semua. Ya, termasuk al-ightisal, mandi yang bersih ya. Itu adabnya. Yang kedua, tajarrud, melepaskan dari semua pakaian yang berjahit, ini khusus buat laki-laki. Yang ketiga, berharum-haruman, pakai harum-haruman, ini juga untuk laki-laki ya. Sebelum ya. Kemudian setelah memakai dia sholat 2 rakaat. Ini adab ya sebelum kemudian memakai pakaian ihram. Dan yang terakhir tentu saya setelah memakai ihram dia sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya ya sunnah ihram. Kemudian ini tadi yang saya katakan anwaul ihram, niat ihram. Niat ihram haji itu ada berapa? Ada qiran, ada tamattu, ada ifrad. Tapi kalau saya rasa ini kita tidak usah bahas semuanya ya. Karena rata-rata tamattu mesti, Bu, ya. Sudah mesti tamattu. Ibu kalau belajar manasik haji, wallah alam ya, apa perlu harus dibahas 3-3 saya rasa enggak. Karena saya juga ya pernah mendengar ya bahwa memang semuanya jamaah Indonesia itu ya melaksanakan ibadahnya, ibadah haji tamattu. Tamattu itu kita umroh ya dulu,
baru kemudian haji. Berarti kalau yang ke Madinah dulu, kan umrohnya belakangan ya Bu ya? Umrohnya belakangan. Ya saya mohon maaf, saya dulu hajinya berangkatnya dari Mesir ya. Jadi nggak pelaksanaan dari Indonesia beda. Berarti kalau yang ke Madinah itu haji dulu kan Bu ya? Haji dulu, baru kemudian umroh. Berarti nanti niatnya dia memang bukan niat tamattu juga ya. Semuanya di Jeddah tapi oh, tapi dari Jeddahnya ke Madinah dulu? Oh gitu. Baru yang ke Madinah, baru ke Madinah. Yang itu Bu, yang gelombang katanya gelombang A, kan ada gelombang A, gelombang B. Kalau gelombang yang satu tuh ke Madinah dulu. Oh gitu. Mm-mm. Ya mohon maaf ya ibu-ibu, ini nanti saya nggak bisa menjelaskan dengan detail ya. Jadi nanti Bu Maya itu yang lebih ngerti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya di sini kita memang dalam pelaksanaan ihram itu ya, dalam pelaksanaan ibadah haji dibarengin ya dengan pelaksanaan umroh. Nah, ada orang yang begitu pakai ihram, itu ihramnya langsung di ihram, niatnya haji. Nah, berarti kalau ihramnya itu dia lakukan di tanggal misalnya 10 misalnya nih loh, 10 Zulqaidah atau 20 Zulqaidah. Kan? Nanti pelaksanaan ibadah hajinya mulainya kapan? Tanggal 8 Zulhijjah. Lama kan itu? Nah, kalau dia lama itu, nah itu nanti kalau dia tadi ihramnya, niatnya tadi dia melaksanakan langsung haji, berarti dia nggak ini Bu, hajinya bukan tamattu maksudnya. Berarti dia nggak lepas ihram. Nah, kalau kita niatnya niat tamattu, boleh setelah umroh itu kita lepaskan ihram kita tahallul dulu, baru kemudian di tanggal 8 Zulhijjah pakai ihram kembali. Ya. Ini beda pendapat. Mana yang paling afdol? Ada yang mengatakan yang afdol yang kemudian pakai ihramnya lama gitu loh. Jadi misalnya dia udah tanggal 20 tetap saja di ihram. Cuman ini perbedaan pendapat saja. Karena tentunya tamattu itu memudahkan. Kenapa? Karena kalau kita pakai ihram kan ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi ihram. Nah, boleh jadi kalau waktunya lama, ya nanti khawatir terjadi pelanggaran-pelanggaran ihram itu. Cuman nanti orang yang melaksanakan ibadah tamattu ya, dia dikenakan dam. Ya, dikenakan dam. Oh ya, tadi ketinggalan ada satu hadis Bu. Ada satu hadis ditanya, apakah ya haji yang paling afdol itu yang bagaimana? Haji yang paling utama? Oh belum. Nanti setelah ini ketika saya membahas tentang talbiyah baru ada ya. Yang paling afdol itu adalah ini dia. Al-ajja wasyajja. Al-ajja. Jadi nanti saja, jangan sekarang. Kita masuk ke pembahasan talbiyah. At-talbiyah. Apa itu talbiyah, Ibu-ibu? Zikirnya gitu loh ya, kira-kira ya. Zikirnya haji. Saya bacakan di sini Bu ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul bersabda, ya ala Muhammad man hajja minkum fal yuhil. Ini ibu-ibu yang rahmati Allah, bagi saya ini ya, ketika tadi mengulang lagi pembelajaran tentang ibadah haji, ini saya mendapati sesuatu yang insya Allah ya boleh jadi banyak mungkin yang masih belum memahami ya dengan utuh
kedudukan dari talbiyah ini. Padahal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di sini kita baca, ya sangat menitik tekankan penghayatan kita terhadap talbiyah ini. Ya, buktinya tadi hadis yang saya bacakan dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul haji afdol, haji bagaimana yang paling afdol itu? Mana haji yang paling afdol? Dijawab oleh Rasulullah, haji yang paling afdol itu adalah al-ajj was-sajj. Hadisnya begitu. Apa itu yang al-ajj? Al-ajj itu adalah raf'us saut bitalbiyah, ya, mengangkat suara dengan talbiyah. Jadi haji yang paling afdol itu berarti ditentukan dari apa, Bu? Ya, jangan bilang dari kualitas suaranya, bukan, tapi kualitas pemaknaannya terhadap talbiyahnya itu, gitu loh. Jadi masalahnya di masalah talbiyahnya itu. Ya, tentunya kalau dalam Islam itu bukan, Allah bukan maunya apa, Bu? Ucapan, bukan sekedar ucapan. Paham ya? Tetapi adalah pemaknaan dan seberapa besar kita kemudian menghayati dan mendapat apa yang diinginkan oleh Allah dengan kita mengucap-ngucap itu loh. Ya, ini Bu. Jadi yang pertama, ya, raf'us saut bitalbiyah. Jadi di talbiyahnya. Jadi kualitas haji seseorang ditentukan dari kualitas dia dalam bertalbiyah. Kira-kira begitu loh. Dan yang kedua, sajj. Apa itu sajj? Udah nih? Nggak tahu ya? Sajj itu ternyata di nahrul hadi, korbannya. Ya, di korbannya, ibu-ibu yang rahmati Allah. Nah, ini saya juga ya Allah, namanya belajar kadang-kadang memang banyak yang luput. Udah belajar dari dulu juga, tapi ternyata baru ketemu juga ya, yang seperti ini. Makanya Rasulullah SAW, Ibu, dalam haji wada berapa korbannya Rasul? 100 ekor unta, Bu. Ya, ketika di pelaksanaan ibadah haji. Nah, kita yang haji korbannya kalau di Indonesia boleh apa tidak? Sebenarnya boleh, tapi kalau mau mengikut sunnahnya korbannya di sana. Ya, karena sunnahnya Rasul korbannya di sana gitu. Ya, jadi korban, ya, berkorbannya itu, ya, menyembelih korban. Ya, saya wallahu alam tadi saya diskusi sama Ustadz ya di rumah, ya, kok ini ya, apa namanya, ya, banyak dengar ya bahwa kita yang haji hanya melakukan dam tamattu saja gitu loh, ya, nggak korban lagi. Nah, ya ini tadi, ini adalah hadisnya hadis sahih. Jadi haji yang afdol itu, afdolnya haji itu di talbiyah dan di korbannya. Sudah? Kita bahas ya tentang talbiyah ini. Sampai jam berapa kita Mbak Indah? Masa sih? Baik, jadi tadi Bu hadis yang pertama kita ya diperintahkan untuk melakukan tahlil. Jadi tahlil itu kan mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Tahlilnya dalam haji ya sudah diajarkan, ya, dia bentuknya ada sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, bahwa dia ya bunyinya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang lain, bentuknya yang lain, labbaik Allahumma labbaik labbaika wa sa'daik wal khaira biyadaik labbaik warghba ilaik wal amalu ilaik. Ada juga seperti ini tapi tidak, ya, tidak banyak dipakai.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan di sini Bu ya. Yang kita lakukan ya setelah kita ihram tadi dan kita niat ya, kita niat untuk ihram, pakai baju ihram dan niat masuk ke dalam manasik ya, masuk ke dalam manasik, baik itu manasiknya tamattu atau umroh ya dan haji. Kemudian sudah sah begitu. Nah, mulailah di situ ya kita disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Annat talbiyah au ma yaqumu maqamahu bimma huwa maknaha kat tasbih. Maknanya apa? Ya, maknanya yang pertama sekali yaitu masuk dalam tasbih. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia masuk di situ membesarkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sudah pakai ihram, sudah niat ya, kemudian dia tidak ya melakukan talbiyah, di sini dikatakan fala ihram lahu. Ya, seolah-olah dia tidak berihram. Setelah ihram kemudian tidak melakukan talbiyah. Nah, tapi bagaimana? Tapi sah apa tidak? Sah. Tapi seolah-olah tadi dikatakan seolah-olah dia belum berihram. Kalau di sini berarti Bu hampir mirip seperti puasa juga. Orang puasa ya, dia tapi melakukan dosa, tapi dia tidak mengisi puasanya dengan amal gitu loh. Puasanya sah apa tidak? Sah. Puasanya tetap sah ya, tapi dia tidak dapat pahala. Nah, ini di sini. Jadi amalnya orang yang berihram pakai ihram dan sudah niat itu ya, amalnya ya tentu saja dengan dibanding ya, di samping kewajiban tadi, rukunnya tawaf, sa'i itu pasti ya. Nah, amal yang utamanya di sini dia adalah ya zikirnya itu apa namanya ya, inti atau pemaknaan. Sebenarnya pemaknaan Bu di situ ya. Atau khusyuknya kalau kita di situ loh ya, hadirnya hati kitanya ya, hadir hatinya itu dari mana? Dari lafaz ini ketika kita menyadari betul bahwa yang paling utama di dalam ibadah itu ya ketika kita melakukannya dengan khusyuk kan gitu ya. Sama sholat itu kita dapatnya di mana? Di khusyuknya ya. Makanya ada hadis, ada orang sholat yang dia dapat cuma 1/10-nya. Kenapa? Karena cuma 1/10-nya saja yang dia khusyuk ya, itulah yang dia dapat. Nah, kekhusyuan dalam ibadah haji dibangun dari seberapa besar juga pemaknaan kita dalam talbiyah ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari hadis dari Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma min muhrim ya yudha yaumahu yulabbi hatta taghibas syams illa ghabat dzunubahu fa'ada kama waladathu ummuh. Nah, ini dia. Tidaklah seorang muslim yang berihram, memakai ihram, yudha yaumahu ya, kecuali dia sepanjang harinya, begitu Bu, menghabiskan harinya, dia pakai ihram dan dia menghabiskan harinya yulabbi. Apa itu yulabbi? Bertalbiyah. Tidaklah seorang muslim dia memakai ihram ya dan dia menghabiskan harinya dengan yulabbi. Apa ya? Dengan bertalbiyah hatta taghiba asyams, sampai tenggelam matahari. Berarti ini pelaksanaannya bukan umroh tentunya. Ya, pastinya haji. Ya, karena kalau umroh begitu kita pakai ihram, kita niat terus kita udah mau lihat Ka'bah ya udah berhenti kan? Talbiyahnya berhenti. Paham ya? Nah, ini kalau yang talbiyah sepanjang hari, pakai ihram terus sepanjang hari berarti pelaksanaannya
ibadah haji ya. Tidaklah seseorang itu berihram kemudian dia menghabiskan harinya dengan bertalbiyah sampai tenggelam matahari illa ghabat dzunubahu, kecuali tenggelam juga semua dosanya. Ya, kecuali tenggelam juga dosanya. Nah, perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ihram berarti kan ibadah haji. Dikaitkan dengan apa? Dengan kaitan dengan yulabbinya. Apa itu yulabbi? Talbiyahnya. Ya. Tidaklah seseorang berihram kemudian dia menghabiskan harinya dengan bertalbiyah sampai tenggelam matahari, kecuali tenggelam jugalah semua dosa-dosanya. Kemudian dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahalla muhillu qad illa busyira wala kabbara mukabbir qad illa busyira. Qila ya Nabi Allah bil jannah, qala na'am. Rawahu Tabrani wa Sa'id bin Mansur. Rasulullah bersabda, tidaklah ya seseorang bertahlil illa busyira, kecuali dia diberi kabar gembira oleh Allah. Kemudian wala kabbaro, tidaklah dia bertakbir ya, kecuali dia diberi kabar gembira oleh Allah. Para sahabat bertanya, diberi kabar gembira dengan apa ya Rasulullah? Apa dengan surga? Iya, kata Rasulullah. Ya, diberi kabar gembira dengan surga. Nah, semangatnya begitu, Bu. Orang pakai ihram itu semangatnya apa? Tahlil. Tahlilnya dia bagaimana? Talbiyah. Ya, tahlilnya adalah tahlil talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya, aku penuhi panggilanmu, tidak ada syirik, tidak ada satupun yang bisa menyamaimu. Itu ibu-ibu yang rahmati Allah, ya, di situ tahlilnya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Di situ takbir, Bu, ya, kita mengagungkan Allah. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat itu bagimu ya Allah, ya, dan kerajaan ini hanya kerajaanmu, tidak ada yang mensyirikatkan. Di situ kita mengagungkan Allah, sekaligus juga diulang lagi mentahlilkan. Nah, tidaklah seseorang mengucapkan talbiyah kecuali, ya, ada malaikat mengatakan basyir. Basyir, apa tadi basyir? Absyir, bergembiralah. Bergembiralah. Nah, ini kita kalau lagi talbiyah nggak ingat hadis ini, ada motivasi nggak? Nggak ada motivasi, kita mungkin mengucapkannya tanpa penghayatan, ya. Padahal, Masya Allah, saya membayangkan, ya, ketika kita melaksanakan ini dan kita yakin ingat benar hadis Rasulullah ini, ya, disitulah insya Allah, ya, talbiyah-talbiyah yang diucapkan itu akan penuh pemaknaan, akan lebih penuh penghayatan. Kenapa? Karena setiap talbiyah, ya, dijawab, ya, bergembiralah kamu, ya, bergembiralah. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan surga. Lagi, Bu. An Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yulabbi illa labba, ya, man an yaminihi wa shimalihi min hijar au syajar au madar hatta tangqati al ard man ha huna wa ha huna. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa Tirmizi wal Hakim wa sahahahu. Hadis sahih, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Siapa saja dari seorang muslim yang bertalbiyah, ya, bertalbiyah illa labba man biyaminihi wa shimalihi, ya, tidaklah seseorang bertalbiyah kecuali labba, kecuali ikut bertalbiyah juga bersama dia semua yang ada di kanan dan ada yang di kirinya. Apa yang ada di kanan dan di kiri? Batu, pohon, ya, burung, ya, pasir masuk, tanah masuk. Jadi kita bertalbiyah, semuanya ikut bertalbiyah. Nah, kalau mereka bertalbiyah itu selain mereka bertalbiyah kepada Allah, mereka juga ikut mendoakan kita, gitu loh.
Ya apa saja Bu, ya batu, ya pohon, ya tanah, ya pasir. Kalau ada burung ya burung. Itu semuanya bertalbiyah, ya. Nah talbiyahnya mereka itu nanti juga ya mendoakan kita. Jadi suasananya sakral sekali nggak tuh pakai ihram Bu? Ya, pakai ihram, suasana ya, suasana ihram, suasana di mana kemudian kita ya betul-betul memfokuskan diri ya kepada Allah. Emang kapan saja nih ya? Kapan saja kita ininya mengucapkan talbiyahnya ini ya? Kalau secara keilmuannya, memang secara keilmuan itu di awal-awal aktivitas Bu. Misalnya gini, awal-awal aktivitas tuh kita mau naik kendaraan, nah gitu loh. Baru naik kendaraan, ya di situ awal talbiyah. Ya, kemudian kapan lagi? Mau turun. Nah, pas turun, nah di situ mulai talbiyah lagi. Nanti mau kemana lagi? Ya, kan tadi naik kendaraan ya. Kemudian sampai misalnya kita masuk ke satu tempat. Nah, di awal-awal aktivitas itu apa ya? Juklaknya begitu loh ya. Cuman banyak di sini pendapat saya katakan termasuk Imam Syafi'i mengatakan ya dalam setiap keadaan. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu. Kalau di sini tadi saya sampaikan hadis bahwa haji yang paling afdol itu apa tadi Bu? Talbiyah gitu loh ya. Nah, talbiyah dan korban. Berarti nanti di sini itu saya simpulkan memang haji yang paling afdal itu adalah haji yang kemudian kita bisa menjaga ya talbiyah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi ya jangan cukup dari hitungan kuantitas. Oh, aku hitung nih aku udah 2000 nih misalnya ya. Oh, dia cuma 500 kalah dong gitu ya. Tentu saja dalam Islam yang masalah tuh bukan sekedar kuantitas. Ya, bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas. Ketika kualitas haji kita dilihat dari kualitas talbiyah, ya, seberapa besar talbiyah kita itu membuahkan keimanan, ya, membuahkan tauhid, ya, membuahkan ya keyakinan, keimanan kepada Allah. Seberapa besar dengan talbiyah itu membuat kita memang merasa kecil dan betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar talbiyah melahirkan sikap bahwa ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Yang maksudnya kita dipanggil sama Allah. Ya, artinya kita memenuhi panggilan Allah itu maksudnya kita mentaati Allah. Ya Allah gitu loh. Dan maunya Bu kita mentaati Allah kan bukan sebenarnya di sana saja sebenarnya. Kapan Bu kita harus mentaati Allah? Harusnya setiap waktu Bu. Nah ini kita juga harus waktu kayak gini, apa ya? Ya Allah ini aku dalam rangka mentaati-Mu. Kita mau ngapa-ngapain, kita pergi kemana, kita pasang niat, ini ya Allah aku ini memenuhi perintahmu gitu loh, memenuhi ya keinginanmu. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan ketaatan tuh kita sedang memenuhi panggilan Allah. Ya, nah secara khusus dalam pelaksanaan ibadah haji, rentetan ibadah haji itu ya disyaratkan kita untuk terus mengulang-ulang talbiyah supaya kita terbiasa. Supaya kita terbentuk ya dalam diri kita ya kesiapan untuk apa? Untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah. Apa Allah cuma manggil kita di haji aja? Di Mekah saja, di Madinah saja? Enggak, Allah memanggil kita di mana saja di setiap waktu ya. Allah memanggil kita. Ya, cuman kalau di sini kita nggak pakai talbiyah ya. Di sini kita bisa pakai ya kami mentaatimu, kami mencintaimu, dan sebagainya. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis ya. Kemudian, dan disunahkan untuk mengangkat suara. Dia mengangkat suara tentu saja buat laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan sampai dianya kedengaran. Dianya dengar, dan boleh ya teman yang di sebelahnya juga ikut mendengar. Oh, masih ada lagi hadisnya nih, Bu. Terusin ya. Sayang nih kalau dilewatkan. An Abi Hazim. Wah, Abi Hazim. Anak saya Hazim. Kana ashabu Rasulullah idza ahramu lam yablughu ar-ruha hatta tubih aswatahum. Iya, ini ya. Ini juga sama hadis yang mengangkat suaranya. Jadi para sahabat Rasulullah ya
dalam melaksanakan ibadah haji, ya mereka semangat sekali Bu ya untuk mengangkat suaranya bertalbiyah. Wa qala Malik la yarfa al mulabbis saut fi masjid. Maaf. Tidaklah la yurfa, ya tidaklah mengangkat suaranya orang yang bertalbiyah, tidaklah dia mengangkat suaranya di masjid. Kalau di masjid tidak mengangkat suaranya, kecuali sampai terdengar bagi dirinya sendiri. Kecuali ketika berada di Masjid Mina dan di Masjidil Haram. Fa innahu yurfa sautahu fihima. Ini buat laki-laki. Adapun wanita, ya wanita tidak disunahkan mengangkat suara sampai besar, ya disunahkan hanya sampai dia mendengar suaranya dan teman sebelahnya juga ikut mendengar suaranya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kapan akhir waktu jumroh? Kapan di akhirnya? Ketika masuk di jumroh ya Bu ya. Jadi dimulai, kapan dimulai? Dimulai pada waktu kita ihram. Sampai pada saat melempar jumrotil Aqabah yauman nahar. Tanggal 10 Zulhijjah. Ya, bi awwali husah. Batu pertama kita melempar jumroh ya di yaumin nahar. Nah, disitulah selesai. Ya, stop sudah. Jadi waktunya juga tidak lama. Ya, waktunya hanya terbatas. Berarti kalau kita tamattu ya menjelang umroh. Jadi pas umroh mulai ihram sampai selesai umrohnya sudah selesai. Ketika umroh begitu mau melaksanakan tawaf sudah berhenti. Sudah tidak talbiyah lagi. Nah, kalau baru pakai lagi di tanggal 8 ya Zulhijjah saat mau berangkat ke Mina, itu cuma 2 hari saja, Bu. Ya, sampai di tanggal 10. Nah, berarti sekali lagi saya katakan, Bu ya, 2 hari di mana kita berihram untuk haji, ya, disitulah ya yang menentukan kualitas haji kita nanti di mana, sejauh mana kita menghayati, kita serius, kita mengulang-ulang talbiyah kepada ya Allah, memenuhi panggilan Allah ya dengan apa yang dikandung oleh talbiyah itu ya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis-hadisnya di sini Bu ya, walaupun nanti ada yang mengatakan sampai selesai Jumarat semuanya, ada pendapat, tapi pendapat yang paling kuat saya mengatakan sampai hari nahar itu saja. Ini Ibu-ibu, ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Sudah tinggal 10 menit lagi. Kalau saya masuk pembahasan selanjutnya nanti nggak selesai ini. Ya, saya rasa cukup sampai di talbiyah saja. Sudah paham Ibu ya artinya? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaikala syarikala. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada ya syarikat. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya tahlilnya. Tahlil dengan kita ucapan la ilaha illallah, atau kita baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa. Itu kita sedang ya menguatkan bangunan tauhid yang ada di dalam hati kita. Jadi memang inti agama ini adalah tauhid. Ya, inti yang diminta oleh Allah kepada kita adalah mentauhidkannya. Ya, cuman nggak cukup pakai kata-kata saja dong. Harus ada ibadahnya nanti loh. Tapi kalau ibadah itu juga ya, yang dimaksud ibadah misalnya kan kita sholat, kita melaksanakan ibadah haji. Nah, tujuannya apa gitu loh. Ya, tujuannya untuk memastikan tauhidnya, bahwa Allah satu-satunya yang kita sembah. Jadi kita menyembahnya Allah itu dengan perbuatan tadi ya. Tapi perbuatan tadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau gitu
manfaat terbesar yang kita ambil, yang akan kita dapat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah apa, Bu? Ya, semakin kita ini berlepas dari semua selain Allah. Ya, semakin kita ya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pekan ini sering mengulang-ulang, Bu, ada 3 tanda. 3 tanda kalau kita fokus sama Allah itu. Kalau kita yakin sama Allah, tandanya 3, Bu. Bu Dani udah hafal? Yang pertama, an-nazar illallah fi kulli syai'. Melihat Allah di segala sesuatu. Segala sesuatu itu masuk orang, masuk benda mati, masuk kejadian-kejadian. Lihat apa aja yang nyambungnya ke Allah. Ya Allah, gitu ya. Lihat kayak gini, Allah. Itu namanya an-nazar. Yang dia pandang, yang dia lihat cuman Allah. Lihat ada orang marah-marah sama kita gitu loh. Kesel nggak? Kesel ya? Kalau orang yang yakin sama Allah, ya Allah, ini aku salah apa? Ini aku kok ngadapin orang kayak gini gitu. Jadi yang dilihat Allahnya, Bu. Nggak lihat yang lain. Ini sebenarnya pelajarannya dulu pernah itu pelajaran kucing, Bu. Kucing kalau dilempar, dia gimana? Dia lihat siapa? Pernah nggak Ibu lempar kucing? Kucing itu bukan lihat batunya, Bu. Lihat siapa yang lempar. Ya, kalau belum perhatikan nanti di rumah boleh lempar batu. Lempar kucing, ya dilempar ya. Nanti dia akan lihat siapa yang lempar. Nah gitu loh. Ini kita ya dapat apa saja gitu loh. Ya ngelihat Allah. Itu orang yang yakin sama Allah tuh kayak gitu, Bu. Jadi kalau kayak gini sempat ini nggak? Sempat emosi nggak sama orang yang marah-marah? Seharusnya nggak sempat itu kan, dia lihat marah, ya Allah, ini Allah marah sama aku nih. Aku tadi malam dilihat orang marah, dia langsung ingat, tadi malam aku tahajudnya nggak khusyuk nih, gitu langsung gitu. Ya, kemudian yang kedua, rujuk ilallah fi kulli syai'. Kembali pada Allah, dapat satu saya, dia dapat ini, ya udah dia balikin lagi. Atau nanti kalau udah selesai, maksudnya gini loh, kalau rujuk udah selesai melakukan apa-apa, dia ingat udah ujungnya nanti aku kan kepada Allah. Dia dapat ini, dia balikkan lagi ya. Ini dari Allah dan nanti aku akan balik kepada Allah. Artinya nggak memikirkan keabadian gitu loh. Ya, sebentar juga aku pulang gitu sama Allah. Sebentar juga aku tinggalkan ini. Sebentarnya juga akan hilang. Ya, semuanya juga akan nanti balik kepada Allah. Kira-kira begitu loh, Bu. Ya, kembali. Kalau ada apa-apa semuanya dikembalikan kepada Allah. Ada apa-apa dia ingat, ya nanti aku ujungnya juga akan kepada Allah. Yang ketiga, al-isti'anah billah fi kulli syai'. Bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah dalam segala sesuatu. Nah ini Bu, ini untuk sampai ke sini gimana caranya? Mudah nggak disampai seperti ini? Enggak. Caranya ini salah satu itu ya dengan haji. Tadi kita diajarkan gitu loh, dengan talbiyah itu gitu loh. Paham ya? Dengan talbiyah itu kita sebenarnya sedang menguatkan diri untuk betul-betul terikat dengan Allah gitu loh. Ya, ini karena saya bilang haji karena kita bahasnya haji. Sebenarnya semua yang lain gitu loh. Jadi sholat kita, ibadah kita, itu kita sedang melakukan proses diri gitu loh. Sedang memproses diri kita untuk betul-betul terikat sama Allah. Kalau udah terikat sama Allah, nanti lihat apapun yang nampak Allah gitu loh. Ya, mau ngapa-ngapain, ingat sudahlah nanti ujungnya juga kembalinya kepada Allah. Ya, mau ngapa-ngapain minta tolong kepada Allah. Ini sesuatu, ini puncak gitu loh. Ya, dari keimanan yang ingin dibangun. Nah,
Cuman untuk sampai di situ ya tentu saja ada proses ya yang kita harus lakukan, karena apa namanya, ini sesuatu yang terbesar ya. Ini udah buah ini, kalau orang udah seperti itu buah. Nah untuk sampai ke situ kita memproses diri dengan ibadah-ibadah ini, dengan syariat-syariat inilah kita ini memproses diri ya, kita melatih. Mungkin kalau nggak melaksanakan ibadahnya nggak akan fokus tuh dari dengan talbiyah itu tadi, paham ya? Nah, kalau nggak sholat, ya, apa ada ceritanya kita lebih ingat Allah di luar sholat? Nggak ada, ya. Jadi mari jalani proses, memenuhi proses syariat agama ini sebenarnya adalah ibaratnya kita sedang memproses diri kita, ya, memformat ulang diri kita, ya. Apa itu kalau komputer apa? Di set up ya. Nah, diapain Bu? Ya, di restart lagi ya. Seperti itu. Karena kalau enggak ya susah ya kita untuk bangkit, dan kita bersyukur. Itulah fungsinya Allah kasih syariat itu seperti itu kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, pinter-pinternya kita sekarang. Pinter-pinternya kita memahami sebenarnya ibadahnya itu apa sih gitu. Kadang-kadang kita enggak semangat melakukan sesuatu, enggak menjiwai karena kita terus untung apa gitu loh. Ya, aku begini nanti manfaatnya apa? Ya, ujungnya apa? Nah, ini bibir soal ketika kita ya memahami ini, kita memproses diri untuk kemudian kita mampu betul-betul sampai ya terikat dengan Allah. Bisa nggak kita sampai di situ kalau prosesnya tidak pakai proses Allah? Nggak bisa. Ya, jadi kita memproses diri dengan ibadah-ibadah ini dan kita pelajari betul apa tujuannya, apa rahasianya, ya, apa poinnya dalam ibadah ini, sehingga kemudian lahirlah ya orang-orang yang kemudian ya dibersih oleh Allah, dosanya dihancurkan gitu kan, diangkat derajatnya dan berhak dengan surganya Allah. Nggak akan Bu, kita nggak akan masuk surga Bu kalau jiwa kita ini nggak tinggi, ya, paham ya? Kalau jiwa kita tuh masih jiwa yang tidak tinggi itu jiwa yang masih terikat dengan dunia ini. Ya, tidak tinggi itu berarti dia mengalahkan ya dorongan-dorongan syahwat nafsunya dengan dunia, ya, nggak akan kita masuk surga. Orang yang masuk surga tuh orang yang spesifikasi dirinya itu sudah melampaui ya tuntunan dunia ini. Dan tentu saja sekali lagi kita perlu menjalani proses itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kepada manasik-manasik haji yang selain ini ya. Sudah cukup? Terima kasih ibu-ibu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Astaghfirullah li wa lakunna. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.